Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Inspiring Talk mahasiswa milenial persembahan dari Raden Intan Syariah Economic Forum. Pada edisi kali ini, kita akan membahas paham ekonomi syariah bersama Kasei Reserve. Nah, teman-teman semua, kali ini kita dibersamai oleh dua narasumber yang kece-kece nih. Mau tahu siapa itu? Nah, yang pertama ini ada Kak Fajar Maulana SE. Beliau merupakan Ketua Umum Kasir Reserve tahun 2018 sampai dengan 2019. Lalu yang kedua ada Kak Raudatul Azizah SE. Beliau merupakan Sekretaris Umum Kasir Reserve tahun 2018 sampai 2019 dan saat ini beliau sedang menjabat di Bapernas bidang keuangan tahun 2020 sampai dengan 2021. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman kakak-kakak kita ini. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu atau teman-teman sudah penasaran nih dengan jawaban apa sih yang akan dilontarkan oleh narasumber kita yang luar biasa ini? Nah, kita langsung masuk aja ya teman-teman untuk pertanyaan yang pertama itu akan dijawab oleh Kak Fajar Maulana nih teman-teman. Nah Kak Fajar, bagaimana nih Kak tips dan trik mahasiswa baru supaya produktif? Apakah itu dengan berorganisasi Kak? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Maulana. Saya alumni dari Raden Intan Lampung 2020. Tahun lalu baru lulus. Ya, belum lama. Jadi mungkin di sini masih seumuran ya sama teman-teman mahasiswa baru yang mungkin baru mau memasuki perkuliahan ya Mas Moderator ya. Iya Kak, betul sekali. Ya, seperti itu. Kalau untuk produktif ya, mungkin teman-teman juga sudah pada paham bagaimana cara kita biar produktif. Dalam artian gini, untuk produktif itu bagaimana cara kita memanfaatkan waktu kita, waktu luang kita, waktu sibuk kita, itu agar tidak terbuang dengan sia-sia gitu. Karena banyak dari kita, ya termasuk saya juga mungkin ya, waktu itu terbuang kurang bermanfaat gitu. Artinya apa? Dalam 24 jam ini lebih banyak manfaatnya atau tidak bermanfaatnya. Nah, itu tanda kutip ya yang harus kita garis bawahi. Dalam keseharian kita ini lebih banyak menghabiskan waktu kita dalam hal yang bermanfaat atau hanya membuang waktu dengan sia-sia saja gitu. Itu produktif di sini. Produktif itu ya kita memanfaatkan waktu kita agar bermanfaat. Bagaimana caranya biar bermanfaat? Kalau kita kaitkan dengan berorganisasi, itu sangat ada kaitannya. Sangat ada kaitannya. Kenapa? Karena dengan berorganisasi, ini tanda kutip lagi ya, organisasi yang betul atau yang benar, yang tidak neko-neko atau aneh-aneh gitu. Dengan berorganisasi kita bisa bertukar pikiran, kemudian kita bisa berdiskusi, kita bisa berargumen, adu pendapat, dan mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin tidak kita dapatkan dari bangku perkuliahan gitu. Itu salah satunya dari berorganisasi. Nah, kalau bisa seperti itu, ya sangat bisa ya. Karena nanti teman-teman akan merasakan ketika ada di bangku perkuliahan atau di kelas, itu suasananya sangat beda gitu. Apalagi nanti dalam satu kelas itu mahasiswanya tidak ada sama sekali yang mengikuti organisasi apapun itu, baik internal ataupun eksternal. Itu pasti akan beda, kelasnya nggak akan hidup, kurang hidup lah bahasanya seperti itu. Jadi berorganisasi ini penting. Kemudian untuk produktif, waktu produktif lain pun banyak ya. Ada dengan kita membaca buku, mengerjakan tugas itu tidak dengan deadline ya. Jangan sampai kita jadi mahasiswa yang deadlineer, artinya mengerjakan tugas ketika sudah waktunya mepet, besok
dikumpul malam ini baru dikerjakan. Padahal sebelumnya dikasih waktu 1 bulan atau setengah bulan. Nah, seperti itu. Akhirnya tidak maksimal untuk tugasnya. Jangan sampai seperti itu gitu. Kemudian kita di sini sama ya. Kita semua di sini sama memiliki waktu 24 jam. Tapi tidak untuk kebermanfaatannya. Nah, itu yang membedakan. Ada yang memang orang 24 jamnya itu bermanfaat. Bermanfaat, tidak terbuang sia-sia. Bahkan dia istirahat, tidur itu hanya untuk istirahat aja. Lepas itu dia beraktivitas, bermanfaat, entah itu membaca, berorganisasi, belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Banyak. Tapi ada sebagian dari kita 24 jamnya itu terbuang sia-sia gitu. Hanya makan, tidur, main game. Makan, tidur, main game. Nah, gitu aja. Rutinitasnya seperti itu. Nah, itu kan kurang bermanfaat gitu. Ya. Main game boleh. Tidak dilarang. Cuman semua itu ada batasannya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya, teman-teman ya. Gitu. Kemudian biar kita lebih produktif lagi, jangan lupa olahraga juga. Kenapa kok olahraga? Karena dengan berolahraga kita bisa itu bisa memperlancar edaran darah kita, gitu. Sirkulasi darah kita jadi lancar, tidak terhambat, gitu. Kita perlu olahraga dalam setiap harinya. Kemudian jangan lupa istirahat, kemudian tidur tidak larut malam, kecuali kalau ada pekerjaan yang mendesak gitu ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau begadang sampai tengah malam, main game atau bahkan sampai pagi, itu kan kurang bermanfaat gitu. Nah, itu sih untuk bagaimana biar kita bisa mengatur waktu, kemudian bisa produktif. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman atas jawaban dari Kak Fajar ini. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman udah penasaran ya dengan narasumber kita yang satunya yaitu Kak Raudatul Azizah. Nah, sebelum kita bertanya kepada Kak Azizah, lebih baik kita kenalan dulu nih sama Kak Azizah. Ayo Kak Azizah, boleh berkenalan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih para mahasiswa baru? Semoga selalu sehat ya. Oh iya, sebelumnya Mbak mau perkenalkan diri nih. Nama saya Raudatul Azizah. Teman-teman semua bisa panggil aku Azizah. Saya kader Risef dari tahun 2017. Jadi saya pertama kali menjadi mahasiswa baru langsung gabung di Risep. Nah, di sini kita bakal bahas terkait dengan organisasi ya, bukan bahas sih sebenarnya, cerita aja terkait dengan pengalaman saya pribadi di organisasi kampus gitu. Nah, oke langsung aja nih moderator, gimana pertanyaannya? Oke Kak Azizah. Nah, pertanyaannya itu seperti ini nih Kak. Menurut Kakak, Kasir Riset itu organisasi seperti apa ya Kak? Next, menurut kakak Kaserisep itu organisasi seperti apa? Kaserisep, apa ya, sulit untuk mendeskripsikan ya. Menurut saya sendiri ya, Risep itu tidak hanya sebatas organisasi sih. Saya lebih menganggap Risep itu sebagai wadah tempatku menimba ilmu yang tidak aku dapetin di bangku kuliah dan juga sebagai rumah. Nah, rumah di sini dimana di situ saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran, bukan hanya terkait dengan ilmu pengetahuan tentang ekonomi, tentang agama dan lain-lain, tetapi juga ilmu kehidupan, teman-teman. Jadi di situ saya memang
karakter diri saya dibentuk dari Resep. Awalnya tuh maba kita yang polos, ngikutin alur dan lain sebagainya. Dengan saya bergabung di Resep, saya seperti menemukan keluarga baru, menemukan jati diri sendiri di Resep gitu. Jadi oh iya, makin lama itu apa ya, kayak awalnya itu emang emang iseng-iseng, lama-lama nyaman gitu di Resep. Awalnya itu emang apa, cuman nyelup, lama-lama kejebur. Nah, kejeburnya itu semakin nyaman teman-teman kalau di Resep itu. Jadi lebih apa ya, lebih saya anggap sebagai rumah rumah tempat saya belajar, rumah tempat saya bertemu dengan teman-teman yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri gitu. Walaupun ya keluarga bukan satu darah, tetapi di Resep itu keluarga yang diikat dalam ikatan ukhuwah gitu. Itu sih. Nah, seperti itu teman-teman jawaban dari Kak Azizah mengenai Kasih Reserve itu organisasi seperti apa sih? Luar biasa sekali ya teman-teman jawaban dari Kak Azizah tadi. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke pertanyaan yang ketiga aja ya. Pertanyaan yang ketiga ini masih sama akan dijawab oleh Kak Raudatul Azizah. Tentang apa sih pertanyaannya? Nih Kak, pertanyaan yang ketiga itu mengapa ya Kak kita itu harus bergabung dengan Kasih Reserve? Eh, oke, selanjutnya ya. Selanjutnya, oke oke oke. Mengapa kita harus bergabung dengan Reserve? Mengapa kita harus gabung dengan Reserve? Kalau menurut aku, wajib banget sih mahasiswa UIN ya. Karena di Reserve ini kita tidak menerima mahasiswa yang hanya di FEBI ya, tetapi di seluruh fakultas pun kita menerima mahasiswa yang memang mau berjuang, mau belajar terkait dengan ekonomi syariah, mendakwahkan ekonomi syariah. Nah, di sini menurut aku wajib banget untuk mahasiswa UIN yang satu misi terkait dengan membangunkan, membumikan ekonomi syariah, ikut Raden Intan Syariah Ekonomi Forum Reserve. Dengan bergabung di Reserve, ya karena tadi banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, banyak teman yang kita dapatkan, dan banyak juga teman-teman di luar Reserve, karena ya Reserve itu naungan dari FOSEI. Nah, di FOSEI itu tersebar di seluruh Indonesia tuh teman-teman. Jadi banyak jaringan-jaringan uh, yang bisa kita dapat dari bergabung di Resep gitu. Tuh teman-teman, sebagai informasi bahwa Kasih Reserve ini tidak hanya menerima mahasiswa yang berada di Fakultas FEBI saja nih, tetapi juga ada mahasiswa lain yang dari fakultas lain pun ikut bergabung ke dalam Kasih Reserve ini. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman jawaban dari Kak Azizah tadi. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini atau pertanyaan yang keempat nih kita khususkan untuk Kak Fajar Maulana. Kak Fajar, menurut kakak apa sih kak keuntungan menjadi kader Reserve itu? Untuk keuntungan ya, keuntungan kurang lebih sama sih dengan yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Kita bisa mendapatkan kawan baru, kemudian mendapat relasi baru, mendapatkan keilmuan yang baru yang mungkin tidak kita dapatkan di kelas gitu. Wow, tentu sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Jika teman-teman yang mendengarkan podcast pada kali ini bergabung dengan KC Reserve, itu sangat banyak manfaatnya dan keuntungannya. Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya ya.
Nah, pertanyaan ini kita tujukan kepada Kak Rodatul Azizah. Nih Kak, menurut Kakak, apakah reserve itu tidak akan mengganggu waktu kuliah kita, Kak? Nah, itu gimana, Kak? Oke, oke, next. Oh, apakah riset tidak mengganggu waktu kuliah kita? Sangat tidak mengganggu. Yes, berdasarkan pengalaman lagi ya. Karena memang saya berpengalaman dari awal, dari nol di riset sampai sekarang. Saya berproses di posisi nasional gitu ya. Berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, malahan ya kegiatan riset itu malah mendukung kuliah saya gitu. Kalaupun ya ada sewaktu-waktu kita diminta untuk bukan diminta ya, kita mengikuti kegiatan reserve atau kita ada acara di reserve terus kita harus melakukan izin terus dispensasi untuk mengikuti kegiatan itu. Malahan ini loh, kalau sebenarnya aku mengajukan surat dispensasi, dosen di kelas saya itu malah mendukung. Malah gini, pernah, oh kamu mau ikut lomba ya? Iya pak, saya mau mengikuti lomba perwakilan UIN dari Reserve gitu, malah mendukung. Kalau seumpamanya yang ikut-ikut lomba malah dikasih nilai yang bagus gitu, nilainya jadi terjamin gitu kalau kita mengikuti kegiatan Reserve. Nah itu teman-teman, privilege-nya kita sebagai kader Reserve itu bisa menjadi mahasiswa kepercayaan dosen-dosen, karena memang kebanyakan dosen-dosen di UIN itu khususnya di FEBI ya, itu kebanyakan alumni Reserve. Dan juga kalau kita ada kayak kegiatan R&D tuh, beliau-beliau itu dosen-dosen kita sebagai pemateri gitu, pemateri kajian. Jadi beliau-beliau pada paham lah kegiatan di Reserve dan sangat mendukung sekali kegiatan Reserve itu. Jadi menurut saya Reserve tidak mengganggu waktu kuliah kita. Bahkan lihat, kalian bisa lihat sendiri, riset banyak kakak-kakak tingkat itu yang kumlot, banyak yang kuliah tepat waktu. Nah itu teman-teman, apa ya yang bisa membedakan organisasi di reserve dengan organisasi lain, itu kita tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai mahasiswa, kewajiban kita untuk meninggalkan kuliah, itu tidak teman-teman. Di riset itu kita mendukung karena memang kita ranahnya keilmuan, yang tadi ada semboyan ya. Kalau di riset itu kan awalnya fosei ukhuwah dakwah ilmiah tuh, ilmiahnya itu teman-teman kita. Jadi untuk perkuliahan itu jangan sampai kita meninggalkan, karena memang kewajiban kita sebagai mahasiswa. Untuk organisasi itu apa ya, selingan gitu loh, untuk melatih kemampuan kita yang lain di luar perkuliahan. Jadi menurut saya dengan ikut riset tidak sekali mengganggu perkuliahan saya gitu. Udah banyak banget ya ngomong terkait dengan organisasi, terus keuntungan, terus terkait dengan manajemen waktu di riset dan lain sebagainya. Pokoknya ya teman-teman harus pinter-pinter, apalagi mahasiswa baru harus pinter-pinter mencari organisasi yang mampu bisa mengasah karakter dan kemampuan kita untuk menjadi mahasiswa yang baik. Di kampus juga didukung, prestasi juga bisa kita raih gitu. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman atas jawaban dari Kak Azizah tadi. Beliau menjelaskan bahwa kasih reserve itu tidak akan mengganggu waktu kuliah kita. Nah, teman-teman, tidak terasa waktu dari bincang-bincang kita ini sudah berada di penghujung nih. Dan pertanyaan pun sudah habis. Nah, aku mau minta closing statement nih dari kakak-kakak narasumber kita nih yang tentunya luar biasa sekali.
Baik Kak, untuk yang pertama Kak Fajar terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement dan dilanjutkan oleh Kak Rodatul Aziza. Iya, untuk teman-teman semua calon kader Reserve, calon anggota Reserve muda, jangan pernah kita merasa menguasai suatu bidang. Ya, kenapa? Karena ketika kita merasa sudah bisa dalam bidang tersebut, maka naluri kita akan mengatakan sudah cukup sampai di situ. Artinya kemampuan itu tidak akan berkembang gitu. Kita sudah merasa bisa, kita nggak mau lagi belajar. Jadi yang harus kita tanamkan, jadilah seorang yang terus belajar ataupun pembelajar, sehingga apa yang ada dalam diri kita ini selalu berkembang, ya, selalu meningkat, gitu. Semangat buat teman-teman semua. Selamat datang di UIN Raden Intan Lampung dan selamat bergabung di Kasih Reserve. Kita tunggu kedatangan teman-teman semua. Semangat, ekonomi Robani bisa. Oke. Closing statement saya untuk kader Reserve, calon kader Reserve 2021 ataupun mahasiswa baru nih. Sebagai kata penutup ya teman-teman. Tadi di dalam dunia perkuliahan itu ya kita tahu ya, di awal kita udah bahas yaitu ada kupu-kupu dan kura-kura. Nah, untuk teman-teman harus memilih di antara kedua itu, apakah hanya mau menjadi mahasiswa yang memang kutu buku nggak apa-apa, bagus, cuman ya itu kita tidak hanya kalau di dunia kerja ya kita tidak hanya diandalkan hanya keilmuan saja, akan tetapi public speaking dan lain sebagainya itu dibutuhkan. Nah, public speaking dan lain-lain, terus jiwa kepemimpinan itu kita dapatkan dengan kita berorganisasi, teman-teman. Nah, makanya untuk itu teman-teman mahasiswa baru UIN Raden Intan Lampung, ayo gitu kita menjadi mahasiswa yang produktif, dengan tidak hanya mencari ilmu cukup di bangku perkuliahan, tetapi kita harus mencari ilmu di luar sana yang dimana banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dan kita serap sebagai modal diri untuk menghadapi tantangan hidup yang akan kita jalani nanti. Maka dari itu teman-teman mahasiswa baru harus memilih menjadi mahasiswa organisasi tanpa harus meninggalkan perkuliahan. Nah, itu adalah pilihan, menurut aku pilihan yang tepat ya untuk mendapatkan semua itu, mendapatkan pembelajaran, pengalaman, public speaking, jiwa kepemimpinan, dan lain sebagainya. So, ayo teman-teman, gabung riset, gabung bersama kami menjadi mahasiswa yang berprestasi. Ekonom Rabbani bisa. Terima kasih. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf ya. Ini sharing-sharing menurut pengalaman saya pribadi. Apabila ada sesuatu yang baiknya diambil dan memang kalau ada yang buruknya silahkan teman-teman jangan dicontoh gitu. Makasih teman-teman. Jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun, dan selalu semangat. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman atas closing statement yang telah diberikan oleh kedua narasumber kita yang tentunya amat luar biasa ini. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada Kak Fajar dan Kak Raudatul Azizah yang telah meluangkan waktunya untuk ikut bincang-bincang dalam podcast kali ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast pada kali ini dan jangan lupa untuk tunggu podcast kita selanjutnya. Baik teman-teman, saya M. Aditya Wijaya selaku moderator pada kali ini.
Saya pamit dan mohon undur diri. Jika terdapat kesalahan dari saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Ekonom Robbani bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.